Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Madrasah Aliyah Sederajat semester 2, rangkuman dari bab 6 perceraian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi perceraian. Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak. Secara bahasa, talak artinya melepaskan atau meninggalkan. Adapun menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Dasar hukum talak diantaranya terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 130. Rukun talak ada 3. Yang pertama suami, yang kedua istri, dan yang ketiga lafaz atau ucapan talak. Syarat talak. Yang pertama suami yang menjatuhkan talak haruslah ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat tidak dipaksa. Yang kedua istri haruslah mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Dan yang terakhir ada ucapan talak, jelas dan dimaksudkan untuk talak. Macam-macam talak. Yang pertama, jika ditinjau dari proses menjatuhkannya ada 3. Ada talak ditinjau dari segi ucapan, yaitu yang sharih atau tegas, yang kedua sindiran, yang kedua ada talak dengan tulisan, yang ketiga ada talak dengan isyarat. Adapun jika ditinjau dari segi jumlahnya ada talak 1, yang kedua ada talak 2, dan talak 3. Jika ditinjau dari segi keadaan istri, maka dibagi menjadi 2. Yang pertama ada talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri, atau yang kedua ketika hamil dan jelas kehamilannya. Yang kedua ada talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri yang pertama dalam keadaan haid, atau yang kedua dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami. Talak ini hukumnya haram. Macam-macam talak. Selanjutnya ada ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Yang pertama ada talak roji'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Dan yang kedua ada talak ba'in, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Adapun talak ba'in dibagi menjadi 2, ada talak ba'in sugro dan ada talak ba'in kubro. Hulu adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Hulu disebut juga dengan talak tebus. Rukun hulu. Yang pertama ada suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya. Yang kedua istri yang masih terikat pernikahan dengan suami. Yang ketiga ucapan yang menunjukkan hulu. Yang keempat, bayaran, yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar. Besarnya hulu. Tebusan hulu dapat berupa pengembalian mahar sebagian atau seluruhnya, dan dapat juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Dampak yang ditimbulkan hulu. Ketika terjadi hulu, maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun hulu tersebut baru masuk kategori talak 1 ataupun 2 dan istri masih dalam masa iddahnya. Setelah kita membahas mengenai hulu, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai fasakh. Secara bahasa, fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu atau diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan.
Sebab-sebab fasah ada dua. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah. Misalnya seseorang yang menikahi seorang perempuan yang ternyata adalah saudara perempuannya. Yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Indah. Indah ialah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Macam-macam iddah. Yang pertama ada iddah istri yang dicerai dan ia masih haid, lamanya 3 kali suci. Yang kedua ada iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid atau menopause, lamanya 3 bulan. Kemudian yang ketiga, iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Yang keempat, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Yang kelima, iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Yang keenam, untuk istri yang dicerai namun belum pernah bercampur dengan suami, maka tidak mempunyai masa iddah. Kewajiban suami istri selama masa iddah. Yang pertama, kewajiban suami adalah suami yang menceraikan istrinya tetap berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal hingga masa iddahnya berakhir. Dan yang kedua, kewajiban istri, selama masa iddah, wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Tujuan masa iddah. Yang pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. Yang kedua, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Hal ini terkait dengan iddah wanita kala ditinggal mati suaminya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali apakah akan tetap berpisah atau rujuk kembali. Hadanah. Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Syarat-syarat hadanah adalah yang pertama berakal, yang kedua beragama, yang ketiga merdeka, yang keempat baligh, yang kelima mampu mendidik, dan yang terakhir amanah. Tahap-tahap hadanah yang pertama, jika anak masih kecil dan belum baligh, maka ibu lebih berhak memeliharanya. Yang kedua, jika anak sudah baligh, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut diikuti pertimbangan hakim. Apakah ia akan memilih ibu atau bapaknya? Rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, bila istrinya masih dalam masa iddah. Hukum rujuk asalnya adalah boleh, kemudian dapat berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut hukum rujuk lainnya. Yang pertama haram, ketika rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri. Yang kedua makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Dan yang ketiga sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Rukun dan syarat rujuk. Yang pertama untuk istri apabila sudah pernah dicampuri. Yang kedua, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Dan yang ketiga masih dalam masa iddah. Selanjutnya untuk suami apabila yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang terakhir tidak dipaksa. Sigat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Selanjutnya, kesaksian dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Hikmah. Yang pertama, perceraian sebagai renungan bagi pemuda dan pemudi yang akan menikah untuk mencari pasangan dengan baik.
Yang kedua, rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam dan menghindari putusnya hubungan kekerabatan. Yang ketiga, rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.